Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-46 dalam kajian membaca dan memahami kitab Manhajut Tullab karya Abi Yahya Zakaria Al-Ansari dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Kita masih di dalam kitab pembahasan haji dan umrah, itu dalam masalah syarat wajibnya haji dan umrah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amnu tariqin, yaitu syarat yang ketiga, aman perjalanannya. Aman perjalanan dari tempat dia untuk menuju ke Masyairul Haram. Amannya itu adalah nafsan wa bud'an wa malan. Jiwanya itu tidak akan terbunuh. Wa bud'an, dan kehormatannya, yaitu kehormatan kita masukkan di sini adalah kemaluan, yaitu tidak diperkosa. Wa malan, dan hartanya juga aman dari perampasan ataupun pencurian. Wa yalzamu rukubu bahrin ta'ayyana wa ghalabat salamatuhu. Kemudian beliau mengatakan, termasuk di dalam syarat keamanan ini, dan wajib ataupun harus bagi dia untuk naik perahu mengarungi lautan yang memang harus dilalui lewat lautan. Wa ghalabat salamatuhu, selama dia yakin, selama besar persangkaannya bahwasanya akan selamat perjalanan ke Mekah melalui dengan cara lewat perahu ini. Misalnya dari sebuah benua ke benua lain yang tidak bisa kecuali harus lewat perahu. Pasti ada penyeberangan perahu, maka wajib. Kapan wajibnya itu? Selama besar kemungkinan dia bisa selamat dengan menaiki perahu tersebut. Itu dinamakan dengan amnut tariq. Syarat yang berikutnya, wa wujudu ma'in wa zadin, adanya air dan perbekalan. Nah, ini beda dengan syarat yang di awal yang beliau katakan, wujudu mu'natihi safaran. Yang kemarin itu punya perbekalan untuk safar. Nah, zaman dulu perjalanan itu bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 2 pekan. Itu kalau bawa makanan dari tempat dia ke Mekah, nggak memungkinkan. Yang memungkinkan adalah membawa uang untuk membeli. Jadi mu'nah di sini adalah membawa perbekalan, maksudnya berupa uang untuk bisa mendapatkan kecukupan dalam perjalanan. Baik. Kalau bawa uang, berarti nanti pasti akan beli di perjalanan, makanan dan air, kebutuhannya pasti akan dibeli di perjalanan. Nah, maka kemudian diberikan syarat wujudu ma'in wa zadin bi mahallin yu'tadu hamluhuma minha. Ada di perjalanan dia dari tempat dia ke Mekah, adanya air dan bahan-bahan makanan yang
secara adat biasa untuk dibawa dari tempat itu ke ke tempat arah perjalanan dia. Maksudnya tidak harus ada toko yang jual makanan di tengah-tengah jalan ataupun pas di pinggir jalan, tidak ada. Tapi ada agak jauh yang wajar antara jalan ini dengan tempat beli makanan itu wajar. Itu dinamakan sudah terpenuhi syarat. Bisa mani mislin zamanan wa makanan. Kemudian harga penjualannya itu dengan harga yang wajar. Jangan dia sudah bawa bekal yang menurut dia cukup secara wajar ke Mekah, ternyata orang-orang yang berada di sekitar-sekitar jalan itu menjual makanan dan minuman untuk orang-orang yang perjalanan haji itu dengan harga yang mahal, 2 kali ataupun 3 kali lipat. Maka ini termasuk tidak sanggup. Beliau katakan di sini, selama dijual berbekalan di perjalanan itu, bisa mani mithlin zamanan wa makanan. Dengan harga yang wajar, tergantung dengan tempat dan waktu. Kita tahu ya, beda tempat, dengan beda waktu akan beda harga. Tapi ada batas kewajaran. Di sini memang wajar harga segini, di sana memang wajar harga segitu. Saat paceklik ini wajar harga segini, saat panen raya wajar harga segini. Itu ada kewajaran yang diketahui secara adat. Wa'al fi dabbatin kulla marhalatin. Dan bukan hanya makanan ataupun air yang dibutuhkan oleh orang, tapi beliau katakan, disyaratkan, baru wajib adalah kalau ada pakan hewan setiap satu marhalah. Setiap satu marhalah kira-kira 47 km lah. 48 km. Karena kalau marhalatain jarak sudah boleh qasar itu 95 yang separuhnya. Jadi setiap ini ada makanan untuk hewan tunggangannya. Kalau nggak ada bisa mati. Baru dinamakan dia wajib ataupun sanggup untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Syarat yang berikutnya adalah wa khuruju nahwi zaujin wa khuruju nahwi zauji imra'atin. Ini syarat berlaku untuk perempuan, yaitu ikut keluar bersama perempuan, ikut keluar bersama dia, suami atau yang lainnya. Maksud yang lain di sini adalah mahram. Jadi kalau nggak ada mahram berarti tidak dinamakan sanggup, tidak wajib untuk haji. Kemudian beliau katakan ditambah lagi, au niswatin thiqatin ma'aha, ataupun bukan hanya dia nggak punya suami, nggak ada mahram, ternyata ada rombongan perempuan yang semuanya bisa dipercaya. Kalau si perempuan ini ikut bersama mereka akan aman. Maka di sini syarat ini telah terpenuhi, berarti dia boleh melakukan ibadah haji ataupun umroh dengan berjalan bersama mereka. Dalam syarah beliau katakan, fintaini fa'akthar. Jadi maksud dengan perempuan ini, rombongan di sini cukup 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang bersama dia, selama ini bisa dipercaya kalau perempuan ini akan bersama dia, maka tidak mengapa. Sudah terpenuhi syarat wajib untuk haji dan umroh. Dan beliau tambahkan di sini,
walau bila mahramin li ihdahunna. Ya mungkin ada pendapat yang mengatakan boleh kamu keluar bersama wanita rombongan wanita lain selama wanita lain ini ada mahram bersama dia ataupun salah satu mereka ada mahram laki-laki. Beliau katakan tidak perlu seperti itu. Yang kalau seluruhnya wanita tok satu rombongan nggak ada laki-laki yang mahram satupun, tetap itu dinamakan sudah boleh ataupun sudah terpenuhi syarat untuk haji dan umrah. Lanjutannya adalah walau bi ujratin, walaupun orang yang diajak itu wanita-wanita itu baru mereka mau berangkat dengan dia kalau mau dibayar. Ada orang yang berangkat haji ataupun umroh memang sudah ada rombongan yang berangkat, dia tinggal ikut nebeng saja. Ada orang yang kalau dia berangkat nggak ada yang nggak ada rombongan wanitanya, cuma dia tok dari kota itu ataupun dari desa itu. Maka namun dia punya uang untuk mampu membayar mereka. Jadi perjalanan haji dia pun hanya untuk dia. Dia mampu membayar untuk 5 orang. Maka dia wajib untuk membayar mereka. Karena dia sanggup untuk membayar, maka dia wajib membayar tersebut untuk terpenuhi syarat wajibnya haji ataupun umrah. Kaqaidi a'ma. Ini persis seperti yang untuk wanita yang bersama dengan mahram ataupun wanita-wanita lain, ini syarat ini juga berlaku untuk orang buta ada penuntunnya. Baru dia wajib untuk haji. Walaupun penuntunnya ini dengan cara harus dibayar. Selama dia punya uang untuk membayarnya, karena itu termasuk perbekalan untuk haji. Syarat berikutnya, wasubutun ala markubin bila dararin syadidin. Dan dia sanggup untuk duduk di atas kendaraan. Masya Allah. Terkadang orang punya perbekalan, mampu uangnya, ada kendaraannya, aman perjalanannya, ada mahramnya, namun dia nggak sanggup duduk di atas kendaraan. Kenapa? Ini yang dinamakan dengan ma'dub. Orang-orang yang sudah lemah. Orang-orang tua yang sudah lemah cuma bisa berbaring di ranjang. Hanya bisa bergerak sedikit ke kamar mandi, habis itu harus berbaring lagi. Disuruh duduk di mobil semewah apapun nggak sanggup. Maka yang seperti ini ya tidak wajib haji dengan badannya sendiri. Nanti akan disebutkan dinamakan wajib bimalihi. Sanggup untuk duduk di kendaraan bila dararin syadid, tanpa ada darar, kemudaratan yang sangat besar. Syarat yang berikutnya, wa zamanun yasa'u sayran ma'hudan linusukin. Waktu, syarat yang berikutnya adalah waktu yang cukup untuk perjalanan yang wajar menuju ke ibadah haji. Maksudnya apa? Dia punya semuanya, namun kalau dia berangkat sekarang sampai ke sana sudah selesai hajinya. Jadi enggak terpenuhi adanya waktu yang cukup untuk sampai ke sana dia melakukan ibadah haji. Misalnya selesai Arafah misalnya. Nah, ini tidak wajib untuk haji, ya tinggal tunggu tahun berikutnya baru wajib.
wala yudfa'u malul mahjuri binafsihi. Dan untuk orang-orang yang masih mahjur itu orang yang diboikot pengelolaan hartanya, tidak boleh dia mengelola sendiri, seperti orang-orang anak, seperti eh, anak kecil, orang gila, orang safih, belum mampu mengelola uangnya sendiri. Nah, mereka mau haji di dibarengi dengan wali, kalau anak kecil ini, maka nggak boleh si wali ini menyerahkan hartanya ke si mahjur ini. Nih kamu perbekalan nanti ngurus sendiri ya, nggak boleh. Bal yashabuhu waliyun, harus ditemani oleh wali, dialah yang mengelola pengeluaran harta di perjalanan ataupun selama pelaksanaan ibadah haji. Ini tadi yang kita katakan, semua yang kita bahas ini adalah yang dinamakan dengan istita'ah binafsihi. Ada perbekalan, ada kendaraan, aman, ini dan sebagainya yang telah kita bahas dari kemarin sampai sekarang ini. Itu dinamakan dengan istita'ah binafsi. Sanggup melakukan ibadah haji, dirinya sendiri yang berangkat. Yang kedua, karena beliau mengatakan istita'ah itu ada dua jenis. Ini yang kedua, wastita'atun bi ghairihi, mampu untuk haji tapi bukan dia yang haji, tapi dihajikan oleh orang lain. Maka fatajibu inabatun an mayyitin alaihi nusukun. Maka wajib untuk diwakilkan hajinya, wajib untuk diwakilkan hajinya orang yang sudah meninggal dunia dan dia punya kewajiban ibadah haji yang belum ditunaikan. Kenapa? Sekarang dia udah mati, tak bisa lagi dilakukan dengan badannya sendiri, tapi dia punya seluruh persyaratan yang sanggup untuk dihajikan oleh orang lain. Maka wajib untuk dihajikan oleh orang lain. Diambil dari mana? Min tarikatihi. Dan diambil dari harta peninggalannya. Wa ma'dubin. Yang tadi diwakilkan hajinya orang yang sudah mati. Begitu juga wajib untuk diwakilkan hajinya orang yang ma'dub tadi. Ma'dub nggak sanggup dia berangkat, perbekalan ada semua, uang ada semua, dia nggak sanggup duduk di atas kendaraan. Wa ma'dubin bainahu wa baina Makkah marhalatani, yang antara dia dengan Mekah itu jaraknya marhalatan. Jaraknya jarak perjalanan safar yang sudah boleh qasar salat. Ini yang dinamakan dengan safar jauh. Yang seperti ini, dia nggak sanggup, maka dihajikan oleh orang lain. Bi ujratin bi ujrati mislin fad'a, dengan yang mereka tadi orang yang mati diwakilkan, orang yang ma'dub ini diwakilkan dengan ujrati misl, dengan biaya yang wajar. Maksudnya wajar tergantung tempat dan waktu. Ma'ruf kalau di Mekah sekarang, di Madinah sekarang, berapa yang haji badal itu ma'ruf.
Artinya kalau lebih daripada itu berarti ada pemerasan. Dinamakan dengan biaya ataupun upah yang wajar. Fadulat amma marra, yang biaya tadi, biaya sewa apa? Biaya eh, upah tadi untuk orang yang mau mewakilkan dia itu, selama orang yang ini punya, orang yang makdum ini punya kelebihan harta untuk membiayai mereka, amma marra, seperti yang sudah kita lewatin. Ghairi mu'nati ayalihi safaran. Selain dari kebutuhan keluarganya itu ketika dia safar. Tadi kan kita pada sebelumnya kan kalau orang mau berangkat sendiri itu dibutuhkan biaya yang kalau dihitung-hitung lebih daripada biaya kebutuhan kebutuhan orang-orang yang ditinggalkannya itu kalau dia safar. Nah, kalau yang hajikan orang lain ini nggak nggak disyaratkan seperti ini karena dia emang nggak safar. Dia ada di rumah bersama keluarga dia, orang lain yang safar. Maka cukup kalau dia sudah cukup mengupahi dia untuk haji, dia masih di tempat tinggalnya bersama keluarganya, maka dia mencari rezeki untuk keluarga dia karena dia nggak safar. Au bimuti'in linusukin bisyartihi, atau yang menjadi dia wajib untuk haji dihajikan oleh orang lain. Kalau tadi wajib dihaji kalau dia punya uang untuk bayar, atau bimuti'in linusukin, ada orang yang sanggup sukarela untuk melakukan haji untuk orang lain. Di sini nah ini apa? Bisyartihi, selama terpenuhi syarat-syaratnya. Itu syarat-syarat orang yang boleh mewakilkan orang lain. Di antara syarat yang sangat penting apa? Dia sudah haji untuk dirinya sendiri. Orangnya itu sanggup, dan syaratnya orangnya sanggup, orangnya terpercaya, telah melakukan haji untuk dirinya, maka seperti ini boleh untuk apa, wajib untuk dihajikan oleh dia karena dia sudah menawarkan dirinya, memang saya orang yang muti'un lil haji, muti'un linusukin. Setiap tahun memang haji. Dan saya akan menghajikan siapa saja yang uh, belum haji ataupun ma'dub, nggak sanggup haji, saya sanggup untuk melakukannya. Maka dia wajib untuk, orang yang tadi itu wajib untuk dihajikan oleh orang seperti ini. La muti'in bimalin. Ini yang anda agak samar ya. Beliau katakan tadi wajib untuk dihajikan oleh orang lain kalau dia punya uang sendiri untuk mengupahi orang lain, ataupun ada orang lain yang rela, sukarela uh, untuk menghajikan dia karena memang dia ini terkenal orang muti, orang yang haji tanpa tanpa dibayar sudah ma'ruf. Adapun yang kedua ini, ada orang-orang yang memang biasanya dibayar dia. Dia orangnya dibayar, tapi untuk kamu gratis.
Yang beliau katakan di sini, ini tidak wajib untuk, oh kalau gitu saya sudah wajib haji, dihajikan oleh dia karena dia menggratiskan seperti ini. Kata beliau tidak wajib. Kenapa? Li'aidhamil minnah. Ya Allah, ini yang Anda pahami ya. Ada orang yang suka rela untuk haji, jadi siapapun apa, dia memang orang yang rutin haji, mau ada yang bayar nggak ada bayar, dia memang haji, suka rela dia mau menghajikan orang lain. Ada orang yang kalau nggak dibayar nggak haji deh, dia sudah haji, tapi kalau orang lain kalau nggak dibayar orang lain saya nggak haji. Itu biasanya dia. Tapi untuk kamu gratis. Maka yang seperti ini kata beliau tidak wajib kita dihajikan oleh dia. Kenapa? Li'aidhami minnatin. Ini hal satu hal yang dibahas oleh para ulama yang berkaitan dengan perasaan. Itu yang dinamakan dengan minnah. Apa itu minnah? Minnah itu menyebut-nyebut kebaikan dia kepada orang lain. Yang mana ini pasti akan menyakiti orang yang pernah dia berbuat baik. Dan ini dilarang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu dengan manni. Dengan menyebut-nyebut kebaikan kamu kepada orang lain dan menyakiti hati orang lain. Nah, orang lain akan tersakiti dengan kalau dibilang, ah itu kalau bukan saya yang hajikan, itu kalau bukan saya yang kasih beasiswa, kalau bukan saya yang bantu, nggak mungkin dia berhasil begitu. Sakit hati orang yang mendengar. Nah, ini para ulama membawakan pengaruh ini ke dalam masalah fikih. Yaitu hal-hal yang pada asalnya dia wajib melakukannya dengan harus membayar. Tapi kalau ada yang menggratiskan, ada yang ngasih sesuatu, dan khawatir di baliknya itu ada nanti sakit hati dengan disebut-sebutkan kebaikan dia, maka nggak wajib kamu lakukan. Salah satunya ini. Beda dengan orang yang mutih tadi. Mutih tadi dia emang nggak orang nggak dibayar. Saya rutin saya beri berangkat haji yang seperti ini. Kalau ada orang lain saya siap untuk menghajikan dia. Kalau ini bayar. Tapi kalau untuk dia gratis, nah itu gampang untuk disebutkan. Sebenarnya saya ini pada uang 20 juta, tapi karena saya menggratiskan, itu nggak enak. Allah Ta'ala alam. Itu yang anda pahami dari perbedaan antara muti'un linusukin wa muti'un bimalin. Wa'afan, kayaknya bukan yang seperti itu ya. Tapi yang hampir mirip seperti itu. Muti'un linusukin, dia sendiri yang melakukan haji secara gratis. Muti'un bimalin, ada orang yang mau membayarkan haji untuk dia. Ini dia, Allah alam. Ya. Jadi orang ini haji dengan cara eh, dibayar, dibayar baru dia menghajikan orang lain. Cuma yang ini, yang ma'adub ini nggak sanggup bayar. Tapi ada orang lain, biar saya yang bayar, kamu gratis. Nah, gratis juga. Tapi di sini ada orang lain yang bayar. Biar saya yang bayar haji bapakmu. Biar saya yang bayar haji eh, haji kamu yang nggak sanggup haji gara-gara sudah lumpuh, sudah stroke misalnya. Maka apakah wajib? Kata beliau tidak wajib. Karena khawatir minnah. Bedakan ya. Kalau tadi itu saya bayar sendiri, wajib.
ada orang yang akan menghajikan secara gratis, dia wajib. Tapi kalau yang nggak wajib adalah kalau ada orang yang mau membayarkan haji untuk dia, ini yang tidak wajib. Allah ta'ala, ini insyaallah yang benar. Perbedaan antara muti'un linusukin dengan muti'un bimalin. Allah ta'ala alam. Baik. Yang berikutnya, babul mawaqit. Bab membahas tentang miqat. Zamaniyuha, miqat zamannya haji. Maksudnya miqat zamannya haji, waktu-waktu yang dibolehkan, waktu-waktu yang dilakukan pelaksanaannya haji. Atau mulai dari masuk ibadah haji yaitu ihram sampai pelaksanaan ibadah haji adalah untuk haji min Syawal ila fajri nahrin, dari Syawal itu sudah boleh ihram dari haji. Ihram haji. Ramadan berarti itu di luar nggak boleh. Syawal sudah boleh ihram haji. Pelaksanaannya walaupun baru nanti Arafah. Jadi dari Syawal dia sudah boleh ihram haji. Dia dalam keadaan berhaji terus, dalam keadaan haji, pelaksanaan haji, walaupun pelaksanaan secara realiti badannya untuk berangkat, untuk menuju ke tempat, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah ataupun di tanggal 8 Zulhijjah dia menuju Mina. Jadi selama itu di mana Ustaz? Ya selama itu cuma ada tawaf qudum, sunnah, dia di Mekah. Nah, jadi sudah boleh dari Syawal sampai Fajri Nahrin, fajarnya hari Raya Idul Adha. Di situ paling banyak amalan ibadah hajinya. Nanti akan kita sebutkan amalan-amalan apa saja yang dilakukan di hari Raya Idul Adha. Falau ahrama halalun fi ghairihi, kalau berihram orang yang masih belum melakukan, orang halal itu baru melakukan ihram fi ghairihi, di luar haji, di luar waktu haji, in aqada umratan, maka enggak sah hajinya. Jangan sampai kamu ihram di Ramadan, kamu terus sampai ihram itu berlaku untuk Arafah nanti. Itu enggak dinamakan haji itu. Karena kamu ihramnya di luar bulan, di luar waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau kamu ihram di Ramadan, tetap ihram kamu berlaku, tapi jadinya itulah ihram untuk umroh, bukan ihram untuk haji. In aqada, jadi berlaku sah ihram kamu, tapi bukan untuk haji, jadinya untuk umroh. Walaha al-abad, untuk umroh waktunya adalah sepanjang abad, sepanjang masa, kapanpun boleh ataupun sah ihram melaksanakan ibadah umroh. La lihajin qabla nafarin. Adapun untuk orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, tidak sah melakukan umroh sampai dia melakukan nafar. Nafar itu sudah keluar dari pelaksanaan ibadah haji dengan karena sudah selesai, tinggal tawaf wada. Misalnya itu sudah nafar dari Mina, sudah keluar dari Mina, tidak selesai dari mabit di Mina. Maka yang seperti ini, sebelum itu tidak sah kamu melakukan umroh karena masih berada di dalam rangkaian ibadah haji. Wa makani yuha, adapun miqat makani, yaitu tempat-tempat dimulainya untuk berniat ihram untuk haji ataupun umroh. Kalau tadi waktu, sekarang miqat makani, tempat-tempatnya. Yang pertama, beliau katakan ini, wa makani yuha laha, untuk umroh,
Liman biharamin, bagi orang-orang yang berada di tanah haram. Di Mekah ada kita lihat batas tanah haram. Kalau orangnya tinggal di dalam batas tanah haram dan dia mau umroh, maka hillun. Dia harus keluar ke tanah halal. Misalnya dia tinggal dia tinggal di hotel di dekat dengan Masjidil Haram. Sudah pakaian biasa, sudah selesai haji misalnya, ataupun sudah selesai umroh. Mau umroh lagi, maka dia nggak boleh, saya langsung labbaik Allahumma labbaik dari hotel, nggak boleh. Harus keluar dulu ke tanah halal. Di mana tanah halal Ustaz? Ada batasannya. Ketika mau masuk Mekah ada gerbang-gerbang batas tanah halal, batas tanah haram. Berarti sebelumnya adalah tanah halal. Itu penamaan. Maka orang yang mau umroh, dia berada di dalam kota Mekah, tanah halal, tanah haram, dia harus keluar dulu ke tanah halal. Kemudian di perbatasannya dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, baru masuk. Itu yang orang yang mau haji, umroh. Wa afdaluhu, afdolnya tanah halal, karena ini keliling kan semuanya. Ini Mekah, ini keliling. Mau di sini, di sana, terserah. Asal tekan tanah halal. Tapi yang afdolnya kalau kamu mau mulai ihram untuk umroh, maka pilihlah Al-Ji'ranah. Di mana Ustaz Ji'ranah? Udah tanya sama sopir taksi, mereka tahu semuanya. Jangan tanya sama orang juga nggak tahu. Fat-Tan'im. Kemudian pilihan yang kedua untuk afdolnya adalah Tan'im. Nama kota juga. Fal Hudaybiyah. Kemudian barulah urutan yang ketiga Hudaybiyah. Fa illam yakhruj wa ata biha ajza'adhu wa alaihi dam. Kalau dia tetap nggak mau keluar ke tanah halal, saya ihram dari hotel aja. Sah nggak umroh saya? Sah. Wa alaihi dam. Apun dia wajib bayar dam. Damnya apa? Nanti ada pembahasan sendiri dam. Yang jelas kita katakan ada dendanya, yaitu ini dinamakan dengan dam. Fa in kharaja ba'da ihramihi faqad faladam. Kalau dia udah terlanjur ihram dari tempatnya, labbaik Allahumma umratan. Kemudian ditegur, kamu kok ihram dari sini, harusnya dari tanah halal. Dan dia belum melakukan apa-apa, belum pernah melakukan tawaf, belum melakukan aktivitas umrah. Kalau gitu, saya keluar. Kalau gitu saya akan menuju ke halal. Jadi terpaksa sudah mulai labbaik Allah dari sini, sudah ihram. Tapi dia menuju halal, maka faladam, nggak perlu bayar dam. Kalau yang tadi bayar dam apa? Melaksanakan umrah. Kalau ini masih cuma ihram saja. Wali hajjin liman bi Makkata, iya. Adapun orang yang mau melakukan haji dan dia berada di kota Mekah di tanah haram, dia langsung melakukan niat ihram ibadah haji dari rumahnya, nggak perlu harus keluar ke tanah halal. Wali nusukin, nah, ini untuk orang Mekah ya, orang Mekah baik kalau untuk orang berada di untuk umroh harus keluar dulu ke tanah halal. Untuk haji langsung dari rumahnya, walaupun rumahnya di dalam tanah haram. Adapun sekarang ya orang-orang yang di luar Madinah, beliau katakan wali nusukin, untuk melakukan nusuk. Nusuk itu mau haji, mau umroh. Limutawajjihin minal Madinah, orang yang berangkat dari Madinah. Maka tempatnya adalah Dzul Hulaifah. Sekarang ada semua tempatnya insyaallah. Semua sopir paham tempatnya. Kita coba menyebutkan nama-nama kota saja yang disebutkan di dalam hadis. Wa minasyami wa Misr, dari negeri Syam dan negeri Mesir. Tempatnya adalah wal Maghrib, dan dari negeri Maroko. Nah, dari daerah timur. Dari daerah barat. Al-Juhfah. Daerahnya namanya Juhfah. Wa min tihamatil Yaman Yalamlam. Dari daerah Yaman, tempatnya dimulai ihram adalah Yalamlam. Wa min Najdil Yaman, dari daerah Najd adalah wal Hijaz, dari daerah Hijaz Qarn, dinamakan dengan
qarnu manazil. Wa minal masyriq, dari daerah timur, dzatu irqin, yaitu nama tempatnya adalah dzatu irqin. Ini dihafal aja tempatnya, enggak usah dibayangkan karena ini nama-nama tempat. Wal afdal liman fauqa miqat ihramun minhu. Yang lebih afdal bagi orang yang di luar miqat, kayak Indonesia misalnya. Jadi ini Mekah, ini miqat, kota-kotanya. Kelilingnya ada. Ada orang yang tinggal memang di miqat, kayak Madinah. Ada orang yang tinggalnya di sana. Maka beliau katakan, yang lebih afdal adalah dia berihram mulai dari miqat. Ini enggak usah, jangan ihram dulu. Di miqatnya baru dia. Falihi, ataupun dari miqat pertama yang dilewatin. Terkadang ada jalan melewati dua miqat. Lewat ini dulu karena jalan, maka yang afdal adalah dia melakukan miqat, ihram dari miqat yang pertama yang dilewatinya. Waliman la miqata, orang yang tidak punya miqatnya, gimana enggak miqatnya? Dzulhulaifah di sini, Juhfah di sini. Dia tinggalnya di tengah-tengah. Ada jalan yang di tengah gini. Apakah dia harus ke sini atau ke sana? Ini dinamakan dengan orang-orang yang enggak ada miqat, perjalanannya enggak ada miqat. Bi tariqihi, di perjalanannya, in hadahu hadatahu. Kapan dia melakukan ihram? Ketika melewati sejajar dengan miqat tersebut. Au miqataini muhadatahu aqrabahuma, ataupun dia berada di tengah-tengah dua miqat. Maka dia ihram ketika melewati tempat yang sejajar dengan miqat yang paling dekat. Kanan miqat di sana, kiri miqat di sana. Maka saya lewat di sini yang sejajar dengan yang lebih dekat miqatnya. Wa illa, kalau tidak demikian, kalau tidak ada tempat yang sejajar dengan miqat tersebut, famarhalatani min Makkah. Dia mulai ihram dari dua marhalah jaraknya dari Mekah. Mungkin ada tempat-tempat yang jauh-jauh. Ini saya nggak tahu berjarak sejajarnya bagaimana. Kan nggak tahu jalannya seperti ini. Ini sejajarnya itu bagaimana dengan tempat itu, saya nggak tahu. Beda kalau memang saya tahu ini sejajar dengan kota Jember ke arah Surabaya, itu sejajar dengan kota Bondowoso dengan tahu seginilah. Kalau tidak, waliman duna miqatin lam yujawizhu muridu nusukin thumma aradahu mahalluhu. Adapun orang yang berada di tengah-tengah antara Mekah dengan miqat, ini Madinah, ini Dzulhulaifah, ini Mekah, dia tinggal di sini. Di luar tanah halal, haram, tapi belum di luar miqat. Lam yujawizhu muridu nusukin thumma aradahu, maka kalau ada orang di sini mau melakukan nusuk ibadah haji ataupun umrah, mahalluhu, tempat umrahnya lah dari tempat dia. Tak perlu saya harus keluar dulu ke sana, enggak. Ini Mekah, ini miqat. Jadi tengah-tengah. Kalau orang dari miqat dari sini, kalau orang luar miqat dari miqat ini. Kalau di tengah-tengah gimana? Harus ke sini? Enggak. Langsung dari tempat dia. Wa man jawaza miqatahu muridu nusukin bila ihramin lazimahu aud. Barang siapa yang melewati miqatnya, miqat tempatnya, dan dia padahal mau melakukan ibadah haji ataupun umrah, namun belum melakukan ihram, lazimahu aud, harus balik. Karena itu merupakan kewajiban haji, illa li'udrin, kecuali kalau ada udzur, enggak perlu harus balik. Fa illam ya'ud, kalau memang dia enggak balik, kalau dia enggak balik, mau udzur enggak udzur,
Au 'ada ba'da talabbusi bi amali nusukin, atau dia balik setelah dia melakukan ibadah sebagian dari ibadah haji ataupun umroh. Baru dia balik. Maka yang seperti itu lazimahu ma'al ithmi damun. Maka dia wajib membayar dam dan dia berdosa. Karena dia meninggalkan kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.